Yang berikut juga pemimpin kita harapkan bisa secara kewilayahan, spasial, mengontrol seluruh negeri ini. Untuk itu saya tawarkan pemimpin kelak membagi Indonesia dalam 3 zona. Tidak berdasarkan pulau, tapi berdasarkan wilayah. Zona barat seluruh Sumatera yang masih luas itu bersama dengan Jawa Barat, DKI, Banten. Zona tengah seluruh Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta dan Bali, satu zona. Dan zona ketiga adalah Sulawesi, 6 provinsi sampai Maluku, Nusa Tenggara dan Papua. Perjalanan ke 99 kota kabupaten terbagi ke 33 di masing-masing zona. Semua tersistem dan semua terstruktur dengan rapi. Pemimpin tidak cukup sehebat apapun dia, tapi kalau masyarakatnya masih merupakan kumpulan-kumpulan orang-orang yang apatis, orang-orang yang sinis, orang-orang yang tidak bisa mengapresiasi, tidak bisa. Untuk itu program kedua setelah leadership ini adalah bagaimana kita mengubah mindset dari masyarakat Indonesia sehingga mereka merasa menjadi orang-orang yang berdaya dan betul-betul berdaya. Pelajaran di berbagai negara kita lihat rahasia sukses Cina itu sungguh-sungguh dari orang-orang, manusia-manusia dengan pola pikir yang positif. Mereka dengan basis Konfusianis, pekerja keras, menggugurkan pendidikan, hidup hemat. Demikian juga kita lihat inti sukses Jepang sama, intinya sama, kerja keras, mampu berinovasi, dan yang berikut kita lihat Amerika sama. Tidak bisa digerakkan hanya oleh pemimpin, tapi oleh seluruh bangsanya, mulai dari tingkat paling dasar sampai mereka kembali dipanggil Allah. Pemimpin yang kuat menginspirasi, punya visi dan menjadi medan magnet yang kuat, diikuti oleh masyarakat yang apresiasinya pun itu dekat tempat lelang tulip. Seluruh industri-industrinya itu tulip, laboratoriumnya tulip. Nah yang kedua kita lihat contohnya Selandia Baru. Hampir seluruh engine negara itu, mesin negara itu adalah terkait dengan ternak. Penduduknya 3,8 juta, sapinya 8,8 juta. Dia fokus. Kita lihat dombanya 48 juta. Kita ini mau apa fokusnya? Saya katakan di Indonesia tidak cukup satu fokus. Sebaiknya setiap desa punya unggulan lokalnya masing-masing. Itu rencana kita. Itu harapan kita. Nah, kalau kita sudah berencana, ternyata juga tidak cukup. Di perjalanan konvensi dikatakan, boleh ibu berencana. Kalau DPR tidak setuju, DPRD tidak setuju. Maka kita katakan, hal keempat yang harus dilakukan, Marwah Plan di awal-awal pemerintahan 2009-2014 adalah menata seluruh sistem pemerintahan dan bernegara di Republik ini. Harus ada penataan dari konvensi, aturan-aturan main, konstitusi kita, dari undang-undang dasar yang harus padu sampai level perda di provinsi dan kota kabupaten sampai perdes. Nah, kalau kita sudah punya visi, maka kita bisa jalan searah menuju ke sana. Anggaran kita, undang-undang dasar kita, undang-undang negara kita, perda-perdes kita akan mengalir ke arah yang sama. Tanpa itu tidak ada hal besar yang bisa kita lakukan. Jadi relasi antara pusat dan daerah, legislatif, eksekutif, semua harus kita tata. Hanya dengan itu kemudian kita bisa melangkah yang keempat, melakukan upaya-upaya terukur untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan untuk masyarakat kita. Yang saya katakan, pertama kita buat semua bisa sekolah. Education for all. Semua anak usia sekolah harus masuk sekolah.
Dan itu tugas relawan nantinya, mendata anak-anak kita untuk bisa sekolah. Yang kedua, semua orang usia kerja harus bekerja. Sekarang ini semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi persentase penganggurannya. Dan ini harus kita cari solusinya. Yang ketiga, yang sering saya katakan adalah kita tidak mengikuti pola yang bicara tentang pendapatan per kapita, pendapatan rata-rata itu. Yang ada berpenghasilan miliaran atau triliunan, ada yang nggak punya penghasilan sama sekali. Kita ingin ada pendapatan minimal. Ini yang kami tawarkan. Pendapatan minimal ini bukan perorangan, tapi per keluarga. Sekarang ada 230-an juta penduduk Indonesia. Kalau kita bagi 4 rata-rata per keluarga, maka ada sekitar 60 juta keluarga Indonesia. 5 tahun ke depan ini kita upayakan, dan kita sudah kalkulasi, insya Allah bisa. Masing-masing keluarga minimal berpenghasilan 5 juta rupiah per bulan per keluarga. Dan supaya tidak dimakan inflasi, kita juga pakai dengan ukuran memakai emas sekitar 20 gram emas per keluarga per bulan. Bagaimana mencapai itu? Ya harus ada nilai tambah. Kita lihat salah satu contoh di sini yang mencari nilai tambah negara kita justru banyak orang asing. Chevron misalnya adalah pengelola minyak terbesar di Indonesia. Saat ini sedang merancang sebuah industri yang bisa menghasilkan 800 juta galon per tahun bioetanol. Kita lihat apa katanya. Kita akan mengambil bahan baku dari Eropa, Afrika, termasuk Indonesia. Masa kita selama ini untuk BBM-nya diambil dari kita? Masa pertanian pun mereka punya rencana untuk mengambil di Indonesia? Kita katakan tidak kali ini. Kita yang akan mengelola industri bioetanolnya Indonesia. Sehingga pendapatan rakyat kita naik. Yang kedua, contoh. Hari ini saya akan membeberkan beberapa contoh. Saya keliling, termasuk melihat petani kakao di Indonesia. Kalau orang mengatakan gak mungkinlah penghasilan itu bertambah. Iya, kalau kita sejak zaman pra-kemerdekaan sampai zaman kemerdekaan sampai saat ini masih seperti ini pola kerja kita. Kita tanam coklatnya, kita petik, kita jual. Bahkan kita tidak sortir, yang sortir bahkan Singapura. Ketika keluar negeri mereknya merek Singapura. Kita katakan industrinya akan kita bawa ke Indonesia. Ini teman yang memimpin BMT yang kita buat di Mokupa itu hadir dalam acara ini, beli tiket sendiri dari program-program nyata yang kita lakukan di sana. Ya, jadi